Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih bersama channel Mak Gedok. Sehat selalu buat semuanya. Salam galbay buat kalian semua. Sehat-sehat. Untuk orang-orang yang pernah saya bantu, saya mengucapkan terima kasih. Untuk orang-orang yang sudah pernah saya bantu, orang yang pernah percaya sama saya, orang-orang yang pernah saya berhentikan main pinjol, saya terima kasih yang sudah percaya sama saya. Dari tahun ke tahun saya dipercaya orang minta mendampingin orang-orang yang mau berhenti main pinjol atau mau stop gali lubang tutup lubang. Jadi ini kita ngebahas aplikasi yang ilegal, guys. Malam ini kita ngebahas aplikasi ilegal. Di luar sana banyak orang yang main aplikasi ilegal tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui. Mereka sedang terjerat di aplikasi ilegal karena kurang pengetahuan atau mereka sedang kurang tidak tahu. Akhirnya mereka mencoba-coba mendownload aplikasi ilegal, mengajukan sendiri, dan akhirnya terperangkap ke aplikasi ilegal yang tenornya 7 hari, yang bunganya sangat besar seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sudah pernah telanjur main ilegal, dilunasin pasti bakal ditransfer lagi, dilunasin bakal ditransfer lagi, jadi nggak bakal selesai. Solusi main pinjol itu adalah stop membayar, stop main pinjol. Bukan saya mengajarkan kalian tidak membayar, bukan, tidak. Bagi yang sudah tidak kuat, galbay. Bagi yang masih kuat, dibayarkan. Misalnya ada orang yang bertanya sama saya, "Bang, saya main pinjol belum ada yang telat. Saya capek main pinjol. Gimana ya caranya berhenti saya main pinjol biar saya bisa mengakhiri pinjol saya?" Ada, Mbak atau Mas, cara kamu berhenti main pinjol. Kalau kamu nggak mau galbay, jalan satu-satunya kamu harus melunaskan semua aplikasi yang ada di handphone kamu. Kamu totalkan semua hutang yang ada di handphone kamu. Sudah ketahuan berapa nominal semua hutang dipinjol, terserah. Kamu berangkat ngutang ke bank, kamu jual aset, kamu tutupkan semua hutang pinjol kamu. Kalau sudah lunas semua, kamu hapus semua aplikasinya. Tahapan yang paling terakhir, yang paling penting, kamu matikan nomor. Kenapa patahkan nomor, matikan nomor? Harus dipatahkan nomor itu. Nggak peduli mau kamu bilang nomor ini penting bang, nomor ini sangat penting bang. Kamu mau berhenti main pinjol atau tidak? Kalau kamu mau lunas. Jadi kalau kamu mau lunas, kamu berhenti main pinjol, jalan satu-satunya kamu harus mematahkan nomor kamu. Kenapa harus dipatahkan bang? Ya karena suatu saat nanti 3 bulan atau setahun yang akan datang, seumpamanya kamu mau main pinjol lagi, kamu nggak bakal bisa login lagi karena kode OTP-nya sudah nggak ada lagi. Seperti itu. Selagi nomornya masih aktif, kamu sudah pernah lunas, pasti kamu ambil lagi, pasti. Makanya banyak orang yang sudah main pinjol, sudah kejual emas, sudah kegade barang, BPKB, sertifikat, ngutang ke bank, ke koperasi, main pinjol. Tetap dia masih main pinjol. Tetap dia masih main pinjol, nggak bakal bisa terlepas, nggak bakal bisa keluar. Jadi saran saya, mendingan kamu patahin nomor kamu kalau kamu kepengen lunas semuanya. Kamu nggak mau galbay tapi kamu mau lunas, terus kamu berhenti. Itu solusinya untuk orang yang buat bertobat main pinjol. Kalau mau posisinya mau lunas. Tetapi kalau orang yang mau galbay, galbaylah dengan cerdas, galbaylah dengan berpikir. Sebelum kamu galbay, kamu harus berpikir apa aplikasi yang wajib kita membayar dan apa aplikasi yang tidak perlu kita membayar, seperti itu. Jadi jangan kamu pasrah, mentang-mentang kamu main pinjol, kamu sudah dihajar sama orang aplikasi, kamu sudah dibuat babak belur, gali lubang tutup lubang, terus kamu sudah tidak sanggup membayar, kamu pasrah. Tidak, jangan kamu pasrah, nanti kamu makin tersiksa main pinjol. Sudah capek biarin pinjol, kamu diteror, sebar data, dipermalukan. Ditambah kamu backlist atau kamu disamperin ke rumah. Jadi itu guys. Jadi kita bahas ilegal. Ilegal tuh sangat kejam guys. Selama saya kenal pinjol dari tahun ke tahun, saya kenal pinjol 2017.
Saya juga galbay 2017, beda sama kalian. Kalau saya main pinjol sistemnya ACC buang, ACC dibuang, ACC dibuang, uninstall. Nggak ada toleransi. Nggak kayak seperti kalian minjem lunas, pinjam lunas, pinjam lunas, pinjam lunas, pinjam lunas, endingnya nggak bayar. Capek dulu, nggak usah capek-capek. Kalau kamu mau berlangganan ngutang, mau mihara hutang, jangan ke pinjol. Kalau kamu mau melihara hutang di pinjol, babak belur kamu. Bunga pinjol tuh tidak masuk di akal, bunga yang sangat besar, tenor yang sangat singkat, cara penagihan yang sangat kasar, tidak manusiawi mereka. Jadi menurut saya kalau pinjol dipihara ya sakit, badan kurus, harta kejual, tergadaikan, hutang jadi di mana-mana, gaji, pendapatan usaha habis terus dibayar-bayarkan ke pinjol. Jadi menurut saya mendingan kamu stop main pinjol seperti itu. Nah, ilegal ini mereka kenapa ya? Ada orang yang nanya ke saya, "Bang, kok ilegal nggak bangkrut-bangkrut ya? Padahal banyak yang nggak bayar." Sebenarnya gini, aplikasi itu mereka punya kayak saudaraan gitu loh. Jadi di sini dia nggak bayar aplikasi ini, di aplikasi yang lain mungkin banyak orang yang membayar. Jadi dari perbandingan bunga sama telat apa segi potongannya aja tuh udah nggak masuk di akal. Misalnya ada orang minjem 1,8, masuk ke rekening satu-satu, tenornya 7 hari, bunganya 700.000, telat 1 hari denda 150.000 atau 100.000. Nah itu nggak masuk di akal guys. Kalau nggak bayar kontak kamu disebar, diancam, semua diteror. Jadi orang ketakutan akhirnya membayar. Gimana caranya? Pasti dia membayar. Entah dia jual kalung, jual cincin, jual semua perhiasan dia, cincin-cincin dia dijual-jualin buat bayar pinjol. Kalau dari pikiran saya ya, saya mengamati orang pinjol itu dari tahun 2019. 2019 itu saya sudah dipercaya orang mengurusin grup aksi gagal bayar pinjol, mendampingin orang-orang galbay supaya mengumpulkan orang-orang gagal bayar supaya mentalnya kuat, gak bunuh diri. Kalau orang yang main pinjol sampai mati bunuh diri itu karena kurang edukasi atau kurang masukan atau kurang cari pengalaman tentang jaringan sosial media, dia tidak mau tahu. Akhirnya dia memendam, dipendam sendirian, stres, panik, ketakutan, cemas, campur aduk, malu. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Sudah banyak orang yang mati karena pinjol. Nah jadi kalau saya melihat orang pinjol ini masuk ke Indonesia, menurut pandangan saya pinjol ini hanya bantu kita sesaat. Betul, mereka membantu menghutangkan kita dengan cara yang tidak ribet, dengan sangat gampang, cukup modal KTP, modal geleng-geleng, modal rekening sudah bisa ditransfer. Tapi apa di balik itu semua? Di balik itu semua, di saat kamu nggak bayar, kamu bakal dipermalukan. Dipermalukan, semua orang bisa tahu kamu punya hutang, sosial media kamu bisa diserang, kontak kamu bisa diserang, semua kontak kamu bisa diteror seperti itu. Apalagi kalau kamu nggak bisa backup kontak kamu bakal diserang. Nah jadi kalau menurut saya itu ilegal ataupun yang lain tuh pandangan saya beda ya. Pandangan saya sama pandangan kalian seperti apa saya nggak ngerti. Kalau saya melihat pinjaman online tuh masuk ke Indonesia, pertama mereka membantu sesaat, tetapi kalau orang sudah terlanjur main pinjol itu pertumbuhan gali lubang tutup lubang, lingkaran. Sekali kamu main pinjol, semua handphone kamu itu sudah kesebar iklan-iklan pinjol, entah dari YouTube, sosial media, kesebar iklan-iklan pinjol. Terus SMS, kesebar tawar-tawaran pinjol nggak jelas. Jadi kamu bakal disuruh, didorong gimana caranya kamu masuk ke perangkap lingkaran pinjol, dibuatkan sistem gali lubang tutup lubang, ambil sana, ambil sini, putar sana, putar sini, lunasin lagi, pinjam lagi, bayar ke sana, bayar ke sini, putar terus sampai capek. Nah jadi kalau menurut saya mereka ini masuk ke Indonesia, pertama membuat orang
gajinya habis terus. Gajinya habis, terus pendapatan usaha habis terus buat tutupin pinjol. Nggak bisa nutupin main pinjol, masih main pinjol. Sudah gaji habis, pendapatan usaha habis terus. Kedua, merembet. Aset dijual, kalau nggak aset digadaikan. Bisa berupa emas, sertifikat, atau benda-benda yang lain dijual atau digadaikan. Yang ketiga, bisa membuat hidup orang jadi nekat, ngutang ke bank, ke koperasi, ke leasing, buat berin pinjol, atau ngutang ke saudara, ke kerabat, ke kakak, ke adik, atau keluarga, atau orang-orang sekitar, ke dunia nyata. Ketiga, itu sudah disiksa sama orang pinjol. Yang keempat, membuat hidup orang siap-siap mentalnya kena. Mentalnya kena itu seperti kayak diteror, diancam, dipermalukan. Nah, jadi sebelum kamu galbay, pasti kamu disiksa dulu, dipermainkan sama orang pinjol. Dipermainkannya itu kalau kamu main pinjolnya sistem gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, itu kamu sedang dipermainkan sama orang pinjol. Jadi kalau mindset kamunya berpikir, kapan ya pinjol saya lunas, kapan ya semua aplikasi saya beres, nggak bakal beres. Selagi kamu masih main gali lubang tutup lubang tuh nggak bakal beres, guys, nggak bakal. Nggak ada, guys, orang yang main pinjol lunas semua aplikasi itu nggak pernah ada. Ribuan orang loh yang pernah saya cerita sama saya di grup Facebook maupun di dunia lain yang kenal sama saya main pinjol. Ada yang main pinjol 3 tahun, ada yang main pinjol 2 tahun, ada yang main pinjol 1 tahun. Saya tanya, sudah berapa lama mbak main pinjol? 2 tahun mas. Sudah capek main pinjol? Sudah mas. Sudah apa yang kamu dapatkan main pinjol? Capek mas, putar terus. Apa yang kamu dapatkan? Ya gaji saya habis terus, saya nggak bisa nabung. Bukan kamu doang kok mbak yang digitukan sama orang pinjol. Semua orang digitukan. Apapun kalangan kamu, mau kamu pekerja, mau kamu usaha, apapun, tetap kamu dipermainkan sama orang aplikasi. Dan saya maunya orang Indonesia jangan mau dijajah secara finansial sama orang pinjol. Dipermainkan, putar, gaji habis, harta kejual, tergadaikan, hutang di mana-mana. Endingnya kamu galbay, kamu dipermalukan. Nah itu saya nggak mau. Terserah kamu mau galbay sendirian, kamu mau galbay ada yang mendampingin, ada yang ngajarin, itu terserah kamu. Bagi yang kuat mental, galbay sendirian. Bagi yang tidak kuat mental, jangan coba-coba galbay sendirian, karena kamu bakal dapat serangan teroran pinjol berupa dari sosial media, serangan kontak diterorin semua, apalagi ada orang yang ke rumah ataupun BI checking, karena kamu tidak bisa memilih aplikasi mana yang mau dibayar dan mana yang tak perlu dibayar ataupun yang dibayar. Jadi kamu nggak bisa memilih. Seperti itu guys. Nggak ada sih orang yang main pinjol. Saya lihat selama saya kenal orang main pinjol lunas terus dia nggak main pinjol lagi, saya nggak pernah dengar. Pasti diulangin lagi kesalahan itu lagi, diulangin lagi, jadi nggak bisa selesai. Nah jadi menurut saya sudah akhiri pinjol, bukalah lembaran baru. Untuk orang-orang yang sudah saya bantu, untuk orang-orang yang pernah saya tolongin, untuk orang-orang yang pernah percaya sama saya mohon maaf kalau saya ngajarinnya kurang maksimal, atau ada kata-kata salah, atau sayanya agak sedikit tegas, atau apa. Karena yang kita urusin juga banyak, seperti itu. Setidaknya kamu sudah tidak lagi gali lubang tutup lubang. Kamu benar-benar sudah bisa fokus ke keluarga, ke pekerjaan. Sudah tak usah lagi kamu pikirkan gali lubang tutup lubang, sampai kapan kamu gali lubang tutup lubang. Pasti suatu saat tinggal tunggu masa-masanya kamu bakal berakhir gagal bayar, seperti itu. Dari limit kecil jadi besar, disitulah kamu gak sanggup lagi membayar, seperti itu. Namanya orang main pinjol kan pinjam lunas, naik limit, pinjam lunas, naik limit, putar lagi, pinjam lagi, lunas lagi, putar lagi, pinjam lagi, lunas lagi, putar lagi, nggak kelar-kelar. Yang ada utang makin banyak, terus bunga makin besar,
jadi susah dia untuk membayar, jadi nggak bakal bisa terbebas seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang main pinjol ilegal, saya sarankan kamu sudah stop main ilegal. Ada orang yang kejebak di ilegal, kasihan, datanya disebar, dibikinin grup, dikata-katain, dipermalukan. Kata-katanya tidak tidak manusiawi, menghina, mengata-ngatakan, bahasanya kotor. Pasti kalau ilegal tuh bahasanya kotor, guys. Ancamannya bahasanya kotor. Kebun binatang keluar semua ucapannya, ada yang menghina, ada yang mengatakan, itu sudah nggak heran lagi menurut saya. Sudah dari zaman dulu emang mereka emang kayak begitu. Cara penagihannya emang kayak gitu, guys. Nah, jadi kalau kamu sudah berhenti main pinjol, pasti kalau kamu sudah berhenti main pinjol, kamu sudah stop gali lubang tutup lubang, 2-3 bulan ke depan kamu sudah bisa fokus bekerja, kamu sudah bisa fokus menabung, kamu sudah bisa fokus ke semuanya. Apapun, kamu sudah bisa fokus. Tetapi kalau kamu masih main pinjol, pikiran kamu agak sedikit sempit, karena mumet, mikirin cicilan yang berbeda, itu yang bikin orang pusing. Jadi mendingan kamu stop lah dari sekarang, akhiri. Nah, kalau ilegal tuh banyak orang yang kurang paham. Ilegal tuh yang seperti apa? Kadang aplikasi Aku Laku dibilang ilegal, Kredipo dibilang ilegal. Itu bukan ilegal, guys. Yang ilegal itu pokoknya tenor yang 7 hari, itu yang ilegal. Nah, kalau aplikasi legal itu yang legal resmi, bayarnya bulanan, bunganya tidak terlalu besar, dan cara penagihannya pun tidak kasar, seperti itu. Dan terkadang pun ada aplikasi yang tidak mematuhi peraturan OJK. Mereka cara penagihannya tetap kasar, mereka tetap menagih keluar kontak darurat, ke kontak yang lain, atau ke sosial media. Itu sebenarnya tidak boleh, tapi mereka lakukan. Gimana caranya supaya nasabahnya membayar, karena DC pinjol juga dapat tekanan dari orang kantor, seperti itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan bagian pihak penagihan, karena mereka juga bekerja, mereka dapat tekanan dari leader atau dari atasan, mereka dapat tekanan, disuruh gimana caranya orang-orang yang main pinjol yang telat harus gimana caranya membayar, makanya mereka dapat tekanan. Nah, jadi ilegal tuh seperti itu, guys. Resiko yang pertama kalau ilegal, kalau nggak bayar, pertama yang mereka lakukan mengancam, meneror, kontak kamu diteror, ditelepon-teleponin, kontak-kontak kamu dikirimin, kamu foto pegang KTP, disebar data, foto pegang KTP dikirim-kirimin ke semua orang dengan kata-kata bahasa kasar. Terus sosial media bakal di-inbox-inboxin semua pertemanan kamu. Itulah jeleknya ilegal. Makanya kan ilegal tuh nggak ada jaminan. Ilegal tuh nggak ada jaminan, guys. Kita kalau nggak bayar nggak bakal disamperin ke rumah, tapi mereka tidak bayar pajak. Resikonya cuman dipermalukan. Semua orang tahu kita punya hutang, ya pokoknya dipermalukan lah. Pokoknya dibuat malu sama mereka, seperti itu. Jadi makanya kadang orang main ilegal tuh kan nggak tahu ya. Kadang mereka cuman iseng-iseng download, coba-coba download, ngeliat-liat limit, tiba-tiba main di transfer 4 aplikasi, 2 aplikasi atau 3 aplikasi. Itu APK beranak, ilegalnya APK beranak. Nah, mereka main transfer aja karena mereka sudah tahu, sudah membaca rekod kamu, histori nomor kamu, pembayarannya lancar. Jadi pinjol tuh punya robot, robotnya itu punya sistem, bisa membaca riwayat kamu, apa kamu sudah galbay, apakah kamu sudah ada yang telat apa belum. Mereka cukup membaca dari histori nomor, karena jantungnya pinjol itu di nomor. Kalau kamu main pinjol udah ada yang telat, kamu ke aplikasi manapun agak susah ACC, karena kamu sudah ketahuan ada aplikasi yang nggak dibayar, seperti itu. Tapi kalau kamu lancar membayar, kemanapun aplikasi kemungkinan kamu ACC, seperti itu, guys. Nah, jadi menurut saya sudah stop main pinjol. Untuk yang sudah main pinjol segera diakhiri, segera di stop gali lubang tutup lubang, cepet-cepetlah berhenti main pinjol.
biar bisa fokus ke keluarga, fokus bekerja, fokus buat yang belum menikah bisa fokus memikirkan bisa nabung buat menikah. Selagi dia main pinjol dia nggak bisa nabung. Dan untuk orang-orang yang nggak pernah main pinjol yang kebetulan nonton, jangan sekali-sekali menyentuh pinjol atau jangan ngajak-ngajak orang yang nggak pernah main pinjol. Kalau perlu dinasihatin, kamu sudah pernah pengalaman main pinjol seperti apa rasanya. Jangan kamu ajak-ajak, jangan kamu libatkan orang yang nggak pernah main pinjol. Misalnya kamu main pinjol, saudara kamu nggak pernah main pinjol, jangan kamu ajak-ajak, atau suami kamu, atau adik kamu, atau mbak kamu, atau teman kamu, jangan kamu ajak. Kalau perlu kamu nasihatin, jangan main pinjol. Semua pinjol semua berawal dari satu aplikasi. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, nanti merembet jadi banyak pinjolnya, jadi pusing. Nggak mungkin orang main pinjol tiba-tiba banyak aplikasinya, nggak mungkin. Semua berawal dari satu. Nggak jauh-jauh orang main pinjol pertama kali mengenalnya pinjol, Akulaku, Kredipo, Home Kredit, Tunaiku, Shopee, Traveloka, atau Kredit Pintar, atau Indodana, seperti itu. Nggak jauh-jauh, berawal dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, jadi banyak. Jadi jangan diajarkan orang yang nggak pernah main pinjol. Makanya banyak orang yang minta tolong sama saya, bang saya belum pernah main pinjol, ajarin dong main pinjol biar data saya aman, biar dapat duit main pinjol, biar data saya nggak kesebar, biar nggak datang ke rumah. Saya nggak bakal mau kalau dia nggak main pinjol, kecuali dia sudah terlanjur main pinjol, dia sudah kejebak, dia sudah gali lubang tutup lubang, dia sudah capek main pinjol, dia posisinya dalam keadaan bayar capek, nggak dibayarin takut. Itulah yang mau saya berhentikan main pinjol, supaya dia bisa fokus ke keluarga atau ke yang lain. Nah, jadi kalau yang nggak pernah main pinjol jangan coba-coba. Mumpung kamu belum pernah main pinjol, jangan sekali-sekali sentuh. Jadikan pelajaran pengalaman orang-orang yang sudah kelilit pinjol berakhir dengan ending-ending bakalan galbay. Jadikan contoh seperti itu. Sebelumnya saya terima kasih semuanya, buat kalian semua terima kasih, buat kalian sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.